makan batu, makan beling, makan pasir. Emang lagi debus apa? Bukan, geng. Itu ada penyakitnya loh. Hah, penyakit apaan bisa seaneh itu? Nah, setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Hai geng, pernahkah kalian melihat orang yang memakan makanan aneh? Dan tentunya makanannya itu tidak masuk akal nih. Seperti makan tanah, makan pasir, atau ada yang makan kapur, puntung rokok, minum bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, bisa jadi orang ini menderita yang namanya pika. Ini kita lagi bicara bukan dalam konteks pertunjukan sulap atau debus loh ya geng. Ini benar-benar fenomena yang terjadi di masyarakat. Pika, dipikir-pikir lucu juga ya namanya geng. Tapi ini adalah gangguan kesehatan loh geng. Serem juga sebenarnya. Gangguan makan ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama loh gengs, karena bisa menyebabkan konsekuensi yang serius pada kesehatan kita. Seperti bisa jadi keracunan zat kimia berbahaya loh. Apa itu penyakit pika? Pika adalah jenis gangguan makanan atau eating disorder yang ditandai dengan memakan makanan yang tidak wajar dan jelas itu bukan makanan. Kondisi ini berbeda ya gengs dengan perilaku anak kecil yang suka memasukkan benda-benda tertentu yang bukan makanan ke mulutnya. Karena kalau kasus ini umumnya terjadi dan tidak sampai nih dimakan. Sedangkan pika ini benar-benar dimakan sampai ditelan loh geng. Gangguan makan ini umumnya menyerang orang dengan penyakit mental, walaupun bisa juga menyerang orang biasa tanpa riwayat kejiwaan sebelumnya. Pika umumnya menyerang anak-anak gengs, akan tetapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Cukup sulit nih untuk memperkirakan berapa banyak orang yang menderita gangguan makan ini, karena biasanya si penderita sendiri tidak melaporkannya dan cenderung menyembunyikan perilaku tersebut dari orang tuanya. Oke geng, kemudian penyebab gangguan pika apa saja? Hingga saat ini geng, penyebab gangguan makan pika belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kondisi ini, antara lain usia anak-anak, ibu hamil, seringkali nih mengalami ngidam nih ibu hamil makanan aneh dan dipercaya terjadi karena perubahan hormon dalam tubuhnya. Kemudian juga orang dengan gangguan perkembangan seperti autis ataupun retardasi mental. Nah, salah satunya juga karena masalah kesehatan mental seperti gangguan obsesif kompulsif ataupun skizofrenia, termasuk nih malnutrisi seperti kekurangan defisiensi zat besi. Bisa jadi juga karena masalah ekonomi nih geng, anak-anak yang tinggal di area perkumuan dengan tingkat kebersihan yang rendah. Nah, orang yang tinggal di lingkungan tersebut bisa meningkat nih kejadiannya. Atau juga terkait dengan norma budaya yang memandang benda-benda tertentu ini boleh dimakan dengan keyakinan nih bisa berkhasiat menyembuhkan dan juga bersifat sakral. Tanda gejala pika apa saja? Gejala utama dari pika yaitu memakan sesuatu yang tidak wajar, sangat-sangat aneh, yang padahal nih makan benda-benda itu umumnya tidak boleh dimakan nih karena bukan makanan kan. Beberapa contoh kasusnya adalah memakan es batu. Memakan es batu dikenal juga dengan istilah fasofagia. Kemudian memakan rambut dikenal dengan trikofagia. Atau juga memakan benda yang tidak lazim lainnya seperti puntung rokok, kapur barus gitu ya, krayon, kertas, serpihan tembok, koin, bahkan kotoran. Gangguan makan pika dapat menimbulkan komplikasi nih gengs bila tidak diatasi secara langsung ataupun secara cepat. Misalnya bisa jadi orang tersebut keracunan, tersendat, gigi patah atau rusak sehingga kesulitan untuk makan. Bisa juga terserang masalah pencernaan, luka pada tenggorokan, bahkan nih membentuk abses alias terkumpulnya nanah. Kemudian juga kerusakan otak karena makan makanan zat berbahaya. Nah gengs, pengobatan pika ini bagaimana ya? Sejauh ini tidak ada riwayat medis khusus untuk gangguan makan pika gang. Akan tetapi terdapat beberapa teknik yang dianggap efektif untuk mengatasi kondisi ini, antara lain nih dengan terapi perilaku dan juga pengobatan. Yang pertama nih, aku jelasin ya, terapi perilaku. Terapi ini dilakukan dengan menerapkan sejumlah strategi untuk mengubah pola pandang atau kebiasaan makan seseorang. Antara lain, berlatih untuk memisahkan antara barang-barang yang boleh dimakan dan barang-barang yang tidak boleh dimakan. Memperbaiki kondisi kekurangan nutrisi yang mungkin menjadi penyebab gangguan makan pika. Nah, kemudian penggunaan alat pelindung diri yang dapat mencegah individu tersebut memasuki
memasukkan benda ke dalam mulutnya. Bisa juga melakukan koreksi atau manipulasi lingkungan atau praktek yang mungkin mendukung seseorang yang mengalami gangguan pika. 2. Obat-obatan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa obat dapat meningkatkan fungsi dopaminergic. Hal ini bisa menjadi alternatif pengobatan pada seseorang yang tidak cocok dengan terapi perilaku. Kemudian pencegahan pika nih gimana ya? Sejauh ini tak ada cara nih yang sepenuhnya dapat mencegah gangguan makan pika, geng. Akan tetapi kita bisa menurunkan resikonya dengan melakukan beberapa cara ini. Lakukan pengobatan dari masalah kesehatan yang diderita, pengobatan yang mendasarinya. Misalkan dia terkena skizofren, pengobatan skizofrenia. Anemia berarti diobati anemianya. Terus kemudian pastikan nih anak-anak tidak berada di lingkungan yang kotor dan selalu mengawasinya agar tidak masukkan benda-benda yang bukan makanan ke mulutnya. Perlu diketahui bahwa gangguan pika yang dialami anak-anak atau wanita hamil biasanya akan hilang nih dengan sendirinya tanpa pengobatan. Nah, jika diakibatkan karena kekurangan nutrisi ya, maka harus diobati dulu nih untuk meredakan gejala pika itu. Pada kasus yang jarang terjadi, ternyata gangguan makan pika ini bisa berlangsung bertahun-tahun, geng. Terutama pada orang yang memiliki disabilitas intelektual. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.